Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Ini contoh menjalankan kesabaran. Jadi contoh melakukan sabar. Ini hadis riwayat Bukhari dan lain-lain yang oleh Rasulullah SAW kalau khutbah muqaddimahnya ini atau yang sejenis. Hadisnya tidak hanya satu. Jadi Rasul itu kalau ceramah khutbah yang sering dipakai muqaddimah tidak. Jadi alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin, tidak yang itu. Yang sering ini atau sejenisnya, hadisnya tidak hanya satu. Jadi alhamdulillah setelah itu memohon kepada Allah nasta'inuhu agar memberi pertolongan untuk Nabi dan umatnya. Nah ini, jadi mendoakan umatnya juga. Nasta'inuhu, kami mohon pertolonganmu ya Allah. Setelah mohon pertolongan, wa nastaghfiru, memohonkan ampunan. Jadi untuk beliau dan umatnya. Jadi seluruh orang beriman. Selain itu juga memohon perlindungan, wa na'udzubillah, dan kami memohon perlindungan kepada Allah min syururi, dari keburukan. Syurur pakai sin itu buruk, nek pakai sin tanpa titik itu sebaliknya, atau kesenangan. Syurur keburukan, kalau surur pakai sin itu kesenangan. Beda ya. Maka makhraj ya kalau masih bisa, masih mampu, harus yang benar, terutama yang berdekatan, shin, sin, shad. Nah itu berdekatan. Jadi ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal jangan sampai keliru sirotol. Nek sirotol itu artinya itu yuyu. Yuyu bersong ya. Sing kakinya 10 itu. Yuyu kangkang. Nek laut kepiting atau rajungan itu sirot. Pakai sin. Nek pakai shot, syirot itu jalan. Nah gitu ya. Ini harus panjang pendeknya ya harus tepat. Kalau ini misalkan ya Allah, kata Allah di sini ada ya. Kata Allah ini hanya satu harokat, berarti satu ketukan. Nek cara saya dulu diajari harokat itu satu ketukan, tuk gitu, nah gitu. Allahnya itu minimal 2 ketukan, maka Allah itu lebih panjang daripada Allah, gitu. Jangan sampai keliru, A-nya panjang, nanti beda artinya. Jadi ini A-nya panjang Allah, ya gitu, artinya tanda tanya. A itu nek dipanjangkan, aslinya kan 2A, jadi 1 terus dibaca panjang. Itu artinya apakah? Dan Allah, apakah Allah? Repot nanti, malah tidak beriman. Wong takon terus. Beriman itu harus yakin, mantep, jangan tanya. Sebelum tahu tanya silahkan, tapi begitu tahu jangan tanya lagi, harus yakin. Jadi ini Allahu Akbar artinya apakah Allah maha besar, ya kan gitu. Maka hati-hati Bapak Ibu ya, alah mengono jangan gitu. Jadi makhraj panjang pendek harus diperhatikan. Nah inilah fungsinya belajar itu terus gitu. Jadi banyak yang belum kita ketahui Bapak Ibu.
Nah, maka di sini saya sampaikan ini termasuk sabar. Sabar itu sebagai mukmin instruksi dari Allah apa? Nah, gini. Harus ditiru oleh Rasul ya, ditiru dari Rasul. Rasul itu seneng enggak seneng kalau perintah dari Allah laksanakan, jadi senang. Nah, gitu. Dan kita sebagai umatnya juga begitu. Ini perintah Allah dan Rasulnya kita laksanakan, diantaranya nguri-nguri ilmu, yang mencari ilmu, tholabul ilmi, mendatangi majelis taklim. Kata-katanya berbeda-beda nih, maksudnya sama. Terutama yang ini saya lanjutkan dulu nih, min syururi anfusina. Terus ada hadis yang lain, wa min sayyiati a'malina, gitu nih. Jadi setelah min syururi anfusina ada hadis lain di sini. Ada tambahan nih, yang nambah Rasul bukan saya. Wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu, barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah. Hidayah ini harus dipahami begini Bapak Ibu. Jadi orang masuk Islam itu dapat hidayah. Ning khusus hidayah masuk Islam. Nah gitu. Berikutnya hidayah terus. Hidayah corone sholat, hidayah puasa Ramadan, hidayah ngaji, hidayah memperbaiki akhlak, terus hidayah itu terus gitu. Maka setiap waktu oleh Allah diajari memohon agar ditunjukkan ya, pada jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Karena hidayah itu tidak hanya sekali dapat hidayah terus jadi baik, terus enggak. Hidayah 1, hidayah 2, hidayah 3 dan seterusnya. Maka di sini may yahdillahu fala mudhillalah. Kalau Allah sudah memberi hidayah kepada hambanya, fala mudhillalah, pasti tidak sesat. Itu pasti. Lah yang Samirah ini menunjukkan pengertian pilihan Bapak Ibu, pilih hidayah atau wa mayulid yudlil, pilih dolalah. Maka di sini saya kasih judul hidayah versus dolalah. Pilih yang mana? Nah, ini. Lah kan saya sudah Islam, berarti hidayah belum tentu. Tadi di depan ya, hidayah itu hidayah 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi banyak. Semakin kita belajar, semakin dapat hidayah yang banyak. Dapat rahmat itu di dalamnya ada hidayah itu. Wa may yudlil, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maksudnya disesatkan itu bukan Allah yang menyesatkan, ning hamba itu pilih yang sesat. Allah memberi izin aja gitu. Lah kowe nek pilih sesat ya silakan, tak kasih kesempatan. Jadi semuanya dikasih izin. Yang pilih hidayah diberi kesempatan untuk memperbaiki diri terus begitu. Ini yang pilih kesesatan ya dikasih yang sesat-sesat terus. Kecuali mau berubah. Fala hadiyalah, pasti tidak akan mendapat hidayah. Ini. Jadi orang Islam itu kalau tidak mau ngaji hidayahnya cumpet, cutel, cures. Ya sampai di situ aja gitu. Mungkin sampai hidayah yang ketiga, hidayah kelima tidak didapat, ke-6, ke-7 dan seterusnya tidak didapat. Itu fala hadiyalah. Maka yang lalu saya aturkan istilah Islam dan masih ingat Islami ya gitu ya. Istilah Islam itu Islam tenanan, Quran hadis. Nek Islami hanya diaku-akukan Islam. Sodakoh itu Islam. Nek seperti Yakowiyu itu Islami. Yakowiyu pirsa. Teng ampung apemnya halal. Perbuatan memberi apem dengan cara ya melemparkan itu Islami namanya, bukan Islam ya, Islami ya. Islam itu bukan Islam ya.
Sampai sekarang masih ya? Bulan apa itu? Oh Safar. Oh bulan Safar. Ya. Itu saya pernah ke sana ketika tidak ada acaranya. Sekali ini Jatinom diantarkan teman yang dekat sana gitu. Tak tanya asal usulnya gimana toh, itu katanya wallahu alam benernya dulu ada kiai seneng memberi makanan, ini diantarkan gitu loh. Menurut cerita ada salah satu waktu itu beliau memberikan makanan itu tidak hanya satu orang, terus ada yang minta didahulukan padahal jaraknya jauh, itu dilemparkan gitu loh. Ini diminta izin dulu, tak lempar ke iso nangkap ora begitu. Itu hanya salah satu aja. Ini yang lain diberikan langsung gitu. Lah kok yang ditiru sing dilemparke nggih. Jadi karena selangdang dapat makanan dari kejauhan, Pak Kiai saya. Lah terus mohon maaf tak lemparkan ya kan gitu. Jadi ceritanya ini wallahu alam ya, saya tidak tahu. Jadi intinya itu memberi makan coro kiai seperti itu berarti benar. Ini sekarang nah sudah rakaruan. Malah justru sing apem dibuang ke injak-injak itu manjur lah gitu katanya gitu. Ke injak-injak manjur. Ya, bukan apemnya gitu, tapi caranya. Nah ini berapa jenengan nanti nek khutbah yang dibaca ini terus ya bagus karena meniru Rasul. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min, dan seterusnya, atau pakai kata yang lain tadi ada tambahan wa min sya'iri a'malina dan seterusnya. Ini pakai yang lain ya bagus gitu. Jadi semuanya bagus, cuma nek niru persis Rasul itu nambah nilai lah gitu ya. Jadi semacam itu. Nah ini dolalah hidayah. Jadi hidayah tadi hidayah 1, 2, 3 dan seterusnya banyak ya. Dolalah juga begitu. Kok macet ini? Bentar. Menurut tafsir Al-Marawi, ini termasuk tafsir yang besar Bapak Ibu. Al-Marawi itu 10 jilid tebal-tebal. Tebalnya satu jilidnya sama laptop saya masih tebal sedikit. Itu Al-Marawi. Ini termasuk tafsir yang terkenal di Indonesia. Banyak yang suka nih yang membaca, terutama di kalangan para kiai ini. Jenengan nanti besok. Di tebal-tebal nih. Ada yang sudah diterjemah tapi sebagian. Lah terjemahan itu bagi yang pernah membaca kurang puas Bapak Ibu. Ada beberapa yang dihilangkan. Itu kelemahannya penerjemah. Kita rada angel dibuang. Jadi semacam itu. Ada yang letterlek apa adanya. Padahal belum tentu maksudnya itu. Itu umpamanya dari Jawa ke Indonesia, atos, bahasa Indonesianya keras. Setiap atos ditulis keras kan itu tidak salah. Ini letterlek. Tapi kalau kata atos yang bilang orang Bandung, benarkah itu keras? Belum tentu kan begitu ya. Ini itu. Jadi harus dijelaskan karena tafsir harus dijelaskan itu. Karena kata atos berasal dari Bandung, maka Indonesianya sudah gitu. Sudah atau belum? Sudah, nek belum acan itu belum. Jadi seperti itu, itulah tafsir dijelaskan itu. Dan di sini Al-Marawi membagi dua hidayah itu, al-hidayatul amah, jadi hidayah yang umum ya, semua makhluk Allah diberikan hidayah, terutama yang manusia dan jin. Jadi hidayah yang diberikan Allah kepada segenap manusia untuk dijadikan sebagai petunjuk dalam hidupnya. Jadi manusia lahir itu, cara hadis Bukhari,
Mamin mauludin yuladu alal fitrah. Setiap lahir itu fitrah suci. Tinggal nanti bapaknya, ibunya atau lingkungannya yang mendidik jadi suci terus atau tidak. Itu hidayah itu namanya. Jadi yang akan menjadikan ini Nasrani atau Yahudi atau Muslim itu orang tuanya yang pertama. Jadi hidayah berfungsi sebagai filter. Ini dalam surat As-Samas. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Alhamaha, ilham di situ Allah memberi filter berupa hati dan akal, itu satu unit ya. Akal dan hati itu satu unit. Maka disebut fuad. Fuad itu akal dan hati itu, atau kolbun. Padahal kolbun itu letter letnya barang dalam bahasa Arab, kolbun itu jantung artinya. Itu letter let. Terus dalam bahasa Arab itu kan berlaku istilah namanya apa itu hakiki dan majazi dan kinayah itu ya. Berlaku begitu. Kinayah dan majazi itu menggunakan kata ning artinya bukan itu gitu. Jadi bilang tangan ning artinya bukan tangan. Bisa kekuasaan, bisa kompetensi, kemampuan, bisa yang lain gitu. Itu namanya majazi atau kinayah. Jadi menggunakan kata ning artinya bukan kata itu. Nah di sini fa'alhamaha, Allah memberi filter, maka akan bisa mampu membedakan fujuroha wa taqwaha gitu. Jadi mampu membedakan itu, oh ini yang fujur. Sejelek-jeleknya atau sejahat-jahatnya manusia sedunia itu mesti mampu membedakan ini baik atau buruk. Penjahat nomor 1 sedunia, nek ditanya korupsi itu jelek atau baik, kira-kira jawabannya gimana? Jelek. Ning dia yo seneng. Nah, gitu. Itu masalah lain kan itu. Itu filter itu seperti itu, tidak bisa dihapusi, atau hati yang dalam. Itu filter yang dimaksud akal dan hati dalam menjalani hidup di muka bumi ini. Jadi manusia itu sebetulnya aslinya tidak ada yang jelek, akhlaknya juga baik gitu. Aslinya begitu. Maka Allah mengutus Nabi itu untuk apa? Li utammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan. Berarti manusia itu sudah punya akal yang bagus. Aslinya begitu. Mau dipilih yang bagus itu ditumpuki yang jelek-jelek. Nah ini, itu mudilalah tadi, yang sesat. Ada yang memilih akhlak yang baik ditumpuki yang baik-baik sehingga tambah baik. Nah, semacam itu. Maka hadisnya li utammima, untuk menyempurnakan makarimal akhlak yang mulia. Makarim itu mulia. Menteri Pendidikan kan mulia ya. Di janjane nyalai aturan. Pemilihan Menteri Agama dan Dignas itu janjane menyalahi aturan. Nek menurut sejarah ya, sejarah waktu Bung Karno. Dignas itu milik Muhammadiyah. Nek Kemenak milik NU. Lah kalau saiki Kemenak milik ABRI. Nah ini. Nah, maka agak gejolak tuh sekarang ya. Wallahu alam itu. Ya, mungkin ada pembaharuan kali ya. Ya mungkin begitu maksudnya, ada pembaharuan. Itu seolah-olah ada perjanjian Bapak Ibu waktu Orde Lama ya. Kemenak Depak dulu milik NU. Dignas milik Muhammadiyah, karena ini organisasi yang terbesar dan terlama. Ya biar maka Muhammadiyah itu membangun sekolah sukses. Sementara nek pesantren yang sukses siapa? NU. Jadi punya kelebihan masing-masing. Jadi ya, monggo lah itu semuanya baik kan itu. Al-khosoh, khusus. Lawannya khos. Anu kurang cepat. Lah sudah pol.
dibesarkan ya bisa. Tak besarkan dulu. Segini besar nih. Ya hidayah khosoh. Khosoh nek dibalik sokoh wis beda nggih. Faidah jati sokoh itu artinya suara yang menakutkan, yang besar sekali, kenceng, menakutkan itu sokoh. Ini khosoh, hanya dibolak-balik. Nah hidayah khosoh ini ya diantaranya untuk orang-orang yang beriman juga. Karena khusus orang kafir cukup yang amanah aja. Hidayah yang diberikan kepada orang-orang tertentu saja yang mengantarkan kepada kebenaran sejati. Nah ini, maka kita ngaji ini dapat hidayah yang khosoh ini Bapak Ibu. Nah, karena ngaji Allah mengantarkan kepada mukmin sejati, kebenaran sejati, mukmin sejati sama. Dan keselamatan dalam hidupnya kan dua kali. Hidup di dunia sekarang ini, nanti hidup di akhirat atau di yang gaib gitu aja. Jadi maksudnya itu yang dua itu, dunia dan akhirat. Jadi mati itu sebetulnya hanya peralihan Bapak Ibu. Nek versi Ibnu Taimiyah mati itu hanya dibalik. Kita hidup, ruh tidak kelihatan karena yang ngikut ruh, ngikut jasad. Nah, nanti kalau sudah meninggal itu dibalik. Ruhnya yang tampak karena yang ikut jasadnya. Jasad ikut ruh, maka ruhnya yang tampak. Karena ruhnya yang tampak sesuai rupanya itu sesuai pendidikan di waktu di dunia. Dididik dengan apa? Dengan hidayah, berarti ruhnya baik, bentuknya wujudnya baik. Tapi kalau dididik dengan dolalah, ya bentuknya buruk. Lah terus apresiasi atau diwujudkan, dijawantahkan oleh peseni-peseni gambar itu nggih. Jadi setan itu wujudnya rakaruan ya, semacam itu. Ini janjian itu keliru loh ya. Dulu waktu saya kecil sudah besar, sudah remaja ya. Kelas 1 SMA saya jalan-jalan di Pasar Pon. Itu ada orang penjual gambar-gambar. Di situ ada gambar buruk. Gambar buruk itu apa gambarnya? Wajahnya manusia wanita cantik, tapi badannya jaran. Itu dasarnya apa itu? Ya terus ada kritikan-kritikan akhirnya tidak muncul. Gitu. Nah itu kan hanya sebetulnya apa itu? Ilusi atau apa ya, Pak seni-seni lukis itu. Oh buruk ini gini gitu. Ya, koyo-koyo ngerti oh. Ya, semacam itu. Nah, itu tidak dapat hidayah itu. Dolalah karena ngawur. Jadi yang hidayah itu yang sejati, betul-betul asli gitu. Kemudian hidayah yang seperti ini hanya akan diberikan kepada orang-orang yang khusus, yang spesialis. Jadi terlebih lagi tindak lanjutnya menurut panjenengan orang Islam sing betul-betul mau ngaji dengan yang tidak itu banyak mana? Banyak yang tidak, maka panjenengan itu termasuk spesialis. Karena mau menyisihkan waktu ngaji. Nek ngaji itu memang tujuannya pengen ngerti. Ini umpama ternyata belum ngerti, yang penting datang gitu aja. Nanti lama-lama tahu. Saya kasih contoh nih. Saya punya teman kuliahnya di mesin. Di orang mesin, nek ramu dengar agama pantes gitu loh ya. Ini jurusannya tarbiyah, ramu dengar agama ya kurang pantes. Itu teknik mesin. Jadi ngajinya sama dengan saya gitu, di 4 kiai. Seru wegep banget. Tak tanya awal-awalnya, jenengan nggih mudeng nih arape gundul ngoten iki. Lah nek kula mudeng mboten sang ngaji jawab ngoten niku. Berarti mboten mudeng to nggih. Nah, itu lama-lama
setelah sekian tahun karena seminggu 4 kali gitu, membaca itu bisa tanpa harokat. Saya juga heran kok bisa moco. Terus saya tes, jenengan mocone kok karena apa? Apal. Nah, ngerti nih. Kan membaca a i u itu nih dalam bahasa Arab alasannya ada, ini jadi u mubtada. Ini dibaca a maf'ul bih. Ini dibaca i karena ada huruf jar. Alasannya ngerti nih. Dia enggak tahu itu tapi bacanya benar. Bacaannya benar itu. Jadi semacam itu. Itulah ilmu Bapak Ibu. Tahu-tahu nempel. Jadi yang penting bonek ya, bondonikan untuk lebih baik. Kemudian selanjutnya ada yang perlu ditanyakan sebelum dilanjut? Ada yang lambai? Tidak ada ya? Monggo. Sampun wonten Pak. Hidayah itu dicari atau mencari? Yang mencari hidayah maksudnya gitu. Ya. Hidayah itu dicari Pak. Sing butuh manusia, bukan hidayahnya, kecuali hidayah yang nama manusia. Gitu. Jadi kita jenengan ngaji itu mencari hidayah. Jadi kita ngaji itu mencari hidayah, ben tahu. Hidayah itu artinya tahu, jelas, terang, gitu ya. Lawannya dolalah, gelap. Gelap itu kan tidak tahu. Jadi orang yang tidak tahu itu sama dengan gelap. Kan gitu. Jadi dicari Pak ya. Dalam mencari hidayah, nek coro kiai itu kalau bisa tiap hari. Coro nabi ya tiap hari. Kiai niru nabi. Nek coro nabi tiap hari tur suwi 4 jam minimal. Kita berapa? 1 jam sok pamit. Ya tidak apa-apa, tidak dosa gitu. Ya, tidak dosa, pamit tidak dosa. Ya ini, saya dulu jam 9 malam karena kiainya masih mulang neng pondok sih. Gitu. Sampai kira-kira kadang jam 11, kadang setengah 12 gitu. Muridnya wis do ngantuk termasuk saya itu kiai ini sik teges wae. Ngopen boten kiyainya itu. Masalahnya nek kiai anggap boten patut, nek muridnya patut. Padune. Ya ini sama semacam itu. Memang kiai luar biasa. Jadi seolah-olah tidak pernah tidur, padahal tidur tapi hanya sedikit gitu. Itu kiai. Ada lain? Inayah dengan hidayah itu hampir sama ya, sinonim Pak. Ning inayah itu khususnya cenderung pada pertolongan. Iya karena butuh, wa iya karena stain. Tapi kalau hidayah petunjuk, bimbingan, arahan ning secara yang lebih luas itu. Itu kalau bedanya begitu, ning aslinya sama. Itu. Gitu. Monggo Bu. Yang 4 hidayatul ilhamiyah. Ini digedheke rada sulit karena tepatnya ya. Dari kanan atau kiri? Saya baca dari kanan. Al hidayatul diniyah. Hidayah agama. Al hidayatul aqliyah, hidayah akal. Al hidayatul hawasiyah, ini indra. Al hidayatul ilhamiyah, ya insting. Manusia juga punya insting. Tapi nek hewan selain manusia itu bukan ilhamiyah. Artinya juga ini insting, namanya ghorizah. Ghorizah, ghorizah itu insting ini untuk selain manusia. Jadi dalam bahasa Arab dibedakan karena derajat manusia itu paling tinggi
dibanding makhluk-makhluk yang lain. Jadi sebetulnya manusia itu kalau mau menangan dewe, malaikatnya pekewo kok. Dari sisi kekuatan kuat malaikat, tapi dari sisi menangan ya itu manusia, malaikat pekewo. Lah kok itu menyiksa orang-orang yang perlu disiksa karena perintah Allah. Kalau tidak diperintah diem. Karena apa itu layak sunallah, ya kan itu tidak pernah durhaka kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun ya, dan mereka selalu melakukan apa yang diperintahkan. Jadi hanya sami'na wa ata'na, sendika dawuh gitu aja. Kalau tidak didawuhi diem. Ning Allah memang dawuh terus gitu ya. Di antaranya tasbih gitu, semacam itu. Hidayah diniyah ini hidayah yang agama. Ini, alhamdulillah kita sudah diberi, tinggal menambah hidayah-hidayah selain agama. Jadi maksudnya memahami ajaran agamanya, pedomannya wahyu. Ya, wahyu kalau sudah wahyu itu hadis di dalamnya Bapak Ibu. Ya. Kalau sudah mengatakan Al-Quran itu wahyu, hadisnya di dalamnya. Karena ada sekitar 24 ayat harus mengikuti apa yang dari Rasul, intinya itu. Jadi kalau ada orang yang menolak hadis, itu sama dengan menolak sebagian Al-Quran, sama dengan kafir. Itu dalilnya surat 2 ayat 85. Jadi menolak Al-Quran meskipun sebagian kecil itu sudah kafir. Apalagi 24 ayat. Ya banyak berarti. Ya, termasuk ada istilah ingkaru sunnah, itu kafir sebetulnya itu. Jadi ini hidayah diniyah. Hidayah akliyah, akal, tadi sudah saya sampaikan sedikit. Akal itu gandengannya apa? Hati, itu satu unit gitu ya. Maka supaya manusia jadi baik, Allah memberi alat untuk menguji, disebut rona dalam surat apa? Mutaffifin, kalla bal rona ala, dan seterusnya ya. Maka cara membacanya aja dibedakan dengan yang lain. Tidak boleh dibaca kalla barrona gitu, tidak boleh. Itu nek dilanjutkan lamnya hilang karena idgham balrona menjadi barrona gitu. Itu nek dilanjutkan. Tetapi cara membacanya harus sakta, kalla balrona lah gitu. Sakta itu menahan napas sebentar, diam, itu sakta. Nah, maka panjenengan nek membaca Al-Quran kalau tidak ada tanda sakta jangan disakta. Umpamanya wa anta khairur rahimin, langsung wa anta khairur rahimin, langsung, jangan wa anta khairur rahimin, keliru itu. Falahum jannatul ma'wa, langsung, jangan falahum jannatul ma'wa, itu sakta. Nanti merubah tujuannya Bapak Ibu, tidak sekedar ini sakta, tidak gitu. Harusnya disakta, harus disakta. Jangan langsung, harusnya langsung, jangan disakta, nanti merubah tujuannya. Itu dipelajari dalam ilmu namanya al-balaghah. Al-balaghah. Oh, ini sakta maksudnya begini. Kalau tidak disakta, artinya maksud ayat itu begini. Jadi begitu. Jadi beda ya. Beda. Maka ya pelajarilah cara membaca. Jadi tidak sekedar membunyikan. Termasuk kata yang ada gandengannya, seperti zahaba gandengannya ila, itu jangan diputus pada zahabanya, zahaba terus ila, nah gitu. Jangan gitu, harus langsung dhahaba ila. Contoh yang lain,
ijtanaba jauh, wajtanibu gandengannya ngan, atau ini aja dalam ayat saja panjenengan biar perso yang hafal, fawailul lil musallin. Terus ayatnya lanjutannya alladzina hum an sholatihim sahun. Ini jangan dipotong alladzina hum an sholat, itu jangan. Ini lanjutannya kan. Jadi lanjutannya itu namanya musnad ya. Lanjutannya an tadi. Karena ada dua, lanjutannya ada fi. Kalau nanti lanjutannya fi, wah repot kita celaka semua Bapak Ibu. Maka Allah memberi lanjutan gandengan tadi pakai an, alladzina hum an sholatihim sahun, begitu. Jangan disakta. Termasuk alladzina hum fi sholatihim sahun, jangan disakta. Karena ada dua lanjutannya. Ada dua gandengan. Nah itu tidak boleh dipotong Bapak Ibu. Terus yat'u itu bisa ada gandengannya karena artinya mengajak, tapi tidak ada gandengannya karena artinya memohon. Yat'ullaha, memohon pada Allah. Tapi nek yat'u ilallah itu artinya mengajak untuk mengikuti ajaran yang diberikan oleh Allah. Jadi beda. Yat'ullah langsung minta kepada Allah. Yat'ullaha gitu nih. Tapi nek yat'u ilallah, yat'u ila jangan dipotong. Jadi yat'u berhenti, ilallah, nah itu jangan. Yat'u ilallah harus begitu. Itu cara membacanya. Kaidahnya banyak itu dalam Al-Qur'an yang dipelajari. Jadi monggo ini mumpung di sini tiap Jumat masih nggih. Jumat malam latihan membaca. Nah, itu dilanjutkan. Nanti akan dapat ilmu banyak. Jadi kemudian hidayah khawasiyah panca indera ini diantaranya nanti dalilnya surat 7 ayat 179. Surat 7 itu Al-A'raf atau Al-Qasas 77 atau surat 17 ayat 36 dan lain-lain. Jadi kita diberi panca indera ini oleh Allah, gunakanlah untuk menyembahku. Jadi nggih untuk mirsani sing apik-apik. Nggih mirengaken sing apik-apik, untuk mikir yang baik-baik. Nah, ini. Besok ditanya Bapak Ibu. Ulaika kana anhu mas'ula. Besok di hari kiamat ya, tentang khawasiyah ini, panca indera itu Allah minta pertanggungjawabannya. Untuk apa dikasih pendengaran dan seterusnya begitu. Padahal pada hari itu fal yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu mulut itu langsung terkunci. Jadi dua bibirnya langsung lengket, kelet, tidak bisa terbuka. Dikunci oleh Allah. Yang bicara siapa? Anggota selain mulut. Tangannya, kakinya, dasi saksi dan seterusnya. Itu nanti ini dimintai pertanggungjawabannya. Al-hidayah ilhamiyah, insting tadi. Jadi umpamanya anak kecil akalnya belum sempurna ya, instingnya sudah jalan ya, semacam itu hidayah Bapak Ibu. Nah ini kalau diisi dengan hidayah diniyah yang bagus, dengan cara yang bagus, yang bagus itu ngaji terus, itu ngaji terus mudeng pokoknya ngaji. Nah, itu insya Allah semuanya jadi baik. Nah itulah yang disebut ashabul yamin, orang-orang kelompok kanan, kan itu. Yaitu orang-orang yang semuanya ini diisi oleh hidayatud diniyah. Maka ngaji ini yo sregep semacam itu.
Lah orang-orang seperti itu disebut aulia Allah, walinya Allah. Wali itu artinya kekasihnya. Jadi atau keluarganya Allah. Nah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya Bapak Ibu. Abdurrahman Al-Habsyi menambahkan ini termasuk ahli tafsir dalam tafsirnya ya. Hidayatul Bayan wal Irsyad dan Hidayatul Taufik. Taufik itu arti letternya sepakat. Jadi semoga kamu dapat taufik, itu artinya semoga seluruh amalmu disepakati oleh Allah, maksudnya diridhoi. Itu aslinya begitu. Maka disebut Hidayatul Taufik. Nah, ini. Lah disepakati itu berarti sesuai aturan Allah dan Rasulnya. Nah, ini semacam itu ya. Maka semuanya harus disesuaikan Bapak Ibu, baik yang wajib maupun yang tidak wajib. Jadi kewajiban menyembah itu jangan disamakan hukumnya wajib. Beda nanti akan membedakan Allah mau sunah akhirnya begitu. Jadi yang wajib, yang sunnah, yang mubah jadikan ikut wajib. Nah ini, jadikan ikut itu bukan hukumnya wajib, bukan. Biar mendapat pahala gitu. Itu namanya kewajiban. Jadi umpamanya sholat 5 waktu, hukumnya wajib, masuk pada kewajiban. Sholat sunnah rawatib itu kewajiban, bukan wajib gitu. Lah kewajiban manusia apa? Menyembah Allah, maka tiga-tiganya itu harus dilaksanakan Bapak Ibu. Wajib, sunnah, yang mubah. Mubahnya dijadikan seperti wajib gitu. Jadi umpamanya nikah. Nikah itu aslinya mubah. Hukum nikah itu asalnya mubah. Ning gandeng tujuannya supaya atau ingin membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, maka jadilah nikah itu ibadah. Sunnah, ya, sunnah Nabi maksudnya, bukan sunnah hukumnya, ya. Sunnah Nabi. Maka ada hukum nikahnya wajib, nikahnya sunnah, nikahnya makruh dan seterusnya. Jadi ini kewajiban Bapak Ibu. Yang mubah jadikan yang wajib. Kewajiban menolak itu yang haram dan yang makruh. Ini kewajiban gitu. Jadi beda dengan wajib dan kewajiban. Nah, kewajiban kita menyembah Allah artinya ya melaksanakan aturannya dengan ketaatan yang penuh kan itu. Ini Hidayatul Taufik Bapak Ibu. Lah Hidayatul Bayan wal Irsyad itu mayoritas hanya diberikan kepada Nabi dan Rasul. Itu mayoritas. Tapi para penerus Nabi dan Rasul juga dapat. Penerus para Nabi siapa? Ulama. Warasatul anbiya kan itu pewarisnya. Itu ya dapat. Itu tidak, tapi tidak sebesar Nabi dan Rasul. Termasuk lah ini masalahnya sekarang. Pemakaian kata ulama itu sudah rancu. Ulama itu siapa tuh? Sudah rancu. Nek coro Al-Quran, jadi innama yakhsyallah min ibadil ulama. Namanya ulama itu satu, orangnya takut kepada Allah. Itu syarat gitu. Yang kedua, pinter agama. Yang ketiga, mau menyebarkan yang didapat atau ilmu agamanya. Yang keempat, bisa dicontoh. Jadi karena sesuai Al-Quran dan Al-Hadis, terus diikuti oleh orang lain. Ini. Yang berikutnya istiqomah. Contoh nih, umat Islam sekarang keberadaannya berpecah belah. Nah ini kelompoknya semakin hari semakin banyak. Nah ini umpama kita sendiri
jamaah masjid atau yang di pengajian ini ada salah faham, salah persepsi atau beda faham, terus cekcok. Nek cara Al-Qur'an yang diutamakan ayat iktisam. Nah ini ayat iktisam itu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu itu. Ini yang diutamakan. Di situ mau debat seperti orang padu, kaya wong padu. Ning begitu selesai harus saling minta maaf, salaman. Sejenis tapi. Ini iktisam. Itu yang diajarkan oleh ulama dulu. Berdebat beda, dalilnya tidak sama, hanya beda nih. Podo enek dalilnya hanya gitu aja. Ini kalau selesai karena mengedepankan ayat iktisam, itulah maka muncul barokah dan rahmat. Jadi ikhtilaful ummati rahmatun. Perbedaan umat itu disitulah akan menemukan rahmat. Rahmat itu di dunia dibimbing, dijamin, dilindungi, diberi petunjuk dan seterusnya. Itu rahmat untuk di dunia. Nah, ini sekarang apa bisa itu? Angger beda salah, gitu ya. Jadi semacam itu. Kita jangan sampai Bapak Ibu. Jadi umpama beda, ditanya aja kok panjenengan begini tuh dasarnya ada ndak, misalkan gitu. Ya, kalau ada, ya berarti sama-sama benar. Jadi jangan beda, wah salah kan itu, semacam itu. Sekarang sensitif banget sekarang ini, apalagi di internet itu luar biasa. Mubalek saling menghujat ya. Kita jangan ikut-ikutan. Umpama kita dihujat ya mudah-mudahan yang menghujat sadar, kita doakan begitu. Jangan ikut menghujat, tidak ada bedanya. Itu termasuk hidayah taufik ini. Jadi kalau ada mubalek dengan terang-terangan menghujat mubalek lain, itu dilarang agama loh. Berarti hidayah taufiknya tidak dapat. Ini kan pinter dalil meskipun maka Nabi mengingatkan di akhir zaman itu nanti kebanyakan munafik itu pinter-pinter Al-Qur'an tuh. Ning munafik. Maka hati-hati peringatannya. Hadisnya hasan nilai. Jadi pinter-pinter Al-Qur'an maca ya mengagumkan. Itu dijelaskan surat Munafikun ayat 4. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kamu melihat gelegere ya gitu nih, tampilannya, wujudnya, tampilannya, kamu kagum, tu'jibuka, kagum kamu. Wah, tampilannya ulama ini, jenggot dawa, pakaiannya putih-putih, pakai sorban kayak gitu. Terus wa iyaqulu tasma' liqaulihim, nek ceramah kamu tambah tertarik, pinter ceramah. Ayat itu. Terus dikuatkan dalam al-hadis, orangnya pinter ceramah, retorikanya dikuasai. Retorika itu ilmu menyampaikan ya, dikuasai sehingga menarik audien, menarik jamaah. Jadi pinter banget. Tetapi itu al-bayan, dalam hadis begitu. Al-bayan itu munafik ya, maka hati-hati ya. Semacam itu. Abdurrahman selanjutnya menjelaskan 5 ciri orang yang mendapatkan hidayah ini. Merasakan mudah. Jadi melaksanakan agama, melaksanakan ibadah itu rasanya itu gampang banget, itu seneng gitu. Jenengan sholat malam itu seneng atau kosong? Jadi ngoreksi nanti gitu nggih. Jangan pas sholat wajib aja udah. Tadi kan kewajiban dan wajib beda gitu. Jadi sholat sunnah di masjid seneng. Sholat tahajud nanti di rumah kok rekoso, itu hidayahnya kurang. Nah itu kurang yang mana? Kurang dalam hidayah tahajudnya. Itu termasuk kewajiban Bapak Ibu. Jenengan poso Ramadan seneng, poso sunnah gimana? Nah gitu nanti cara ngoreksinya gitu.
kok saya yang lalu pernah disampaikan bulan haram itu ada berapa? 4, 1 Muharram, Suro, 2 Rajab, ndak urut ndak apa-apa, 3 Dzul Qa'dah sama Dzul Hijjah. Nah, 4 ini oleh Rasulullah dianjurkan perbanyak amal soleh. Diberikan contoh sing paling gampang, ada yang milih puasa sunnah. Tapi paling gampang untuk A belum tentu paling gampang untuk B. Jenengan paling gampang yang mana? Yang penting amal soleh, amal yang sesuai Quran hadis. Sedekah terus tiap hari, umpamanya gampang dipilih itu. Nah, ketika menjalankan umpamanya puasanya perbanyak di bulan 4 itu, rasanya enteng enggak? Nah, gitu. Nanti caranya gitu. Wah, puasa enteng enggak itu ya dilaksanakan, terus jangan merasa lebih dibanding yang lain. Umpamanya pas neng masjid tanya temene, ini bulan haram mas, jenengan nggih puasa mboten? Terus yang tanya batin, aku alhamdulillah puasa iso. Itu jangan sampai keluar Bapak Ibu. Itu setan itu. Karena termasuk ujub. Ya ini tanya, "Mas, puasa mboten?" "Mboten." Nggih sampun gitu aja. Nanti kalau ada terlintas masih mau melanjutkan, langsung istighfar. Caranya begitu. Astagfirullah, saya kok nah, gitu. Jadi ujub pun tidak dibolehkan, karena puasa itu kan mencegah hal-hal yang negatif. Tidak hanya makan, minum dan lain-lain di siang hari, tapi berjalan terus. Maka orang ini yang saya tahu para kiai, Nabi kan saya tidak tahu persisnya, tapi benar terus ya Nabi kan. Para kiai itu senang puasa sunnah itu karena apa? Mencegah agar tidak batin orang lain dengan batin yang buruk. Di antaranya begitu. Jadi melatihnya dengan puasa, terus sedekah, terus sholat malam, ini yang 3 ini yang paling diutamakan. Makanya kita masih seneng ngelokke, seneng remehke, jarang sedekah, itu tahajudnya yang kurang. Mungkin sudah dilaksanakan yang kurang serius, atau mungkin sudah serius, sudah dilaksanakan rakaatnya kurang banyak. Mungkin rakaatnya sudah 11 nih kurang suwe waktunya. Nah ini, itu terus dikoreksi terus gitu. Caranya begitu. Karena tahajud atau sholat itu kan kita dialog sama Allah. Kalau kamu tidak merasa melihat Allah, rasakanlah seolah-olah kamu diawasi terus oleh Allah. Akan gitu. Itu dalam kita melaksanakan sholat. Insya Allah nanti bisa nyambung gitu, bisa nyambung. Yang lain lupa. Dan itulah sholat yang bagus. Jadi rasanya begini, mungkin jelasnya. Mulut mengucapkan, pikiran langsung nyambung ke Allah berupa artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Pikirannya dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, itu berjalan bareng karo bacaannya. Insya Allah nanti kamu nanti mohon maaf nih, panjenengan betul-betul khusyuk di situ. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah seluruh sekalian alam. Maka membacanya juga tidak cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tidak begitu. Nabi mengajari nek salat itu bacaannya harfan, waqfan begitu. Hurufnya cetok, jangan diserampangi, disereti, tiap wakaf berhenti. Nah gitu. Dilanjutkan ya udah apa-apa nih, Nabi ngajari nek wakaf yo mandek. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Ya, dan seterusnya ihdinas siratal mustaqim, berhenti. Ya meskipun yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, itu tetap sah, boleh bacaan hadar namanya. Ini Nabi ngajari tadi nggih,
wakaf berhenti, hurufnya cetok, setiap wakaf berhenti dan semacam itu. Ya kita tiru. Nah, untuk itu Bapak Ibu, tadi saya usul nekat untuk lebih baik. Biar nomor 1 ini kena merasakan mudah. Rasanya kok enteng gitu. Maka panjenengan poso nggih disregepi, syukur 4 bulan ini panjenengan kersop Daud. Nanti dicoba nggih. Pokoknya anggar bulan haram Daud ngoten mawon. Itu oleh ulama fikih difahami agar amal solehnya banyak setiap bulan haram 4 itu puasa Daud. Puasa Daud berarti kan setengah bulan ya. Karena separuh sehari puasa, sehari tidak, berarti setengah bulan. Berarti kali 4 sudah 2 bulan. Alhamdulillah. 2 bulan berturut-turut puasa. Ini syukur tiap tahun, pokoknya setiap bulan haram puasa Daud, itu aja. Wis nekat pokoknya. Langkung-langkung sudah seperti saya, umurnya sudah 50 ke atas. Ya, sudah 50 ke atas itu jangan difahami nek di atas 60 terus puasa sunnah berhenti. Ya tidak ya, terus. Tapi ada yang memahami gitu. Saya pernah ditanya, "Loh, Pak, katanya kalau sudah di atas 63 itu bonus, berarti posone yo kendel, yo ndak." Itu bonus umur, ibadahnya terus gitu. Kalau mendengar nama Allah disebut, cintanya kepada Allah tambah. Untuk itu Bapak Ibu, dibiasakan membaca Al-Qur'an tiap hari di rumah. Ya tidak harus lama, nek lama ya alhamdulillah. Habis subuh kan saya pit-pitan Bu, lewat salah satu jamaah sini, itu senang gitu, karena setiap lewat di situ ngocok Al-Quran gitu. Oh kayak Pak Kai, senang gitu. Ya harus seperti itu. Hatinya bergetar itu maksudnya bukan derdek, bukan nyambung. Hatinya nyambung meskipun tidak mudeng. Ini hatinya nyambung. Dan nyambung itu ya kayak kok sergap mau Quran ya saya mau ikut. Nah gitu. Tidak harus lama Bapak Ibu, yang penting tiap hari di rumah. Gitu. Nanti panjenengan kalau membangun rumah diniati rumah ini untuk ibadah, itu yang pertama. Jadi bukan hanya untuk istirahat. Gitu aja Bapak Ibu, nanti dilanjutkan yang akan datang.